Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Jadi pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, bahkan mainkan dulu. Kira-kira anak-anak sudah siap ya untuk menerima untuk belajar bareng pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau siap. Oke, silakan duduknya dirapikan, sampahnya yang ada di meja ini bawah silakan diambil dulu dan jadi mengemas sampah seperti itu. Oke, Bapak akan absen ya. Oke. Bima hadir. Oke. Burhanuddin hadir. Baik. Abi tidak hadir. Oh, ya. Baik, sudah cukup Bapak absennya. Oke, sebelumnya selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin doa, Mas Bima. Bila semoga pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan yang kemarin, yaitu kita akan belajar mengenai apa? Qadar dan qadar. Nah, kira-kira anak-anak sudah tidak asing ya mengenai kalimat qadar dan qadar, ya kan? Tidak asing dong, pasti. Nah, karena kita sudah sering mendengarnya, otomatis karena kita dulu pernah belajar gitu kan. Kalian dulu pernah belajar mengenai rukun iman ada 6 gitu kan. Yang pertama adalah iman kepada qadar dan qadar. Pastinya tidak asing seperti itu. Nah, baik, Bapak lanjutkan. Kita akan belajar mengenai qadar dan qadar. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum mengenai qadar dan qadar? Artinya, gitu. Qadar adalah belum ya. Baik. Kita akan belajar bersama-sama di sini. Nah, langsung saja. Jadi silakan disimak. Nanti sebelum kita seperti itu. Nah, para ulama itu berbeda pendapat tentang pengertian qadar dan qadar. Karena banyak sekali ulama gitu kan. Nah, sebagian ulama mengartikan sama, sebagian sama, sebagian berbeda. Nah, pandangan yang membedakan antara qadar dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah SWT tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang, itu qadar. Kemudian sedangkan qadar adalah segala sesuatu yang Allah SWT wujudkan atau adakan ataupun berlakukan sesuai dengan kehendaknya, seperti itu. Nah, pendapat yang menyamakan qadar dan qadar memberikan definisi aturan buku yang diberlakukan oleh Allah terhadap alam ini atau undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Itu adalah contoh perbedaan pendapat para ulama yang berpendapat beda itu maksudnya beda dari qadar dan qadar itu kan. Kalau qadar tadi adalah sesuatu yang Allah wujudkan sesuai dengan ilmu atau kehendaknya. Kemudian qadar adalah qadar tentang apa yang terjadi pada makhluk di masa mendatang. Nah, kira-kira sampai sini anak-anak paham? Nah, ini ada jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan qadar menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Kemudian menurut istilah segala ketentuan Allah sejak zaman azali ini seperti itu. Ketentuan Allah sejak dahulu wis ada. Kemudian qadar menurut bahasa adalah memberi aturan ataupun ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya yang akan terjadi itu. Intinya qadar itu ketentuan Allah yang sudah ada sejak dahulu, sudah zaman azali, dahulu kan gini. Kemudian qadar adalah ketentuan Allah yang akan terjadi. Istilahnya kalau kita tahu adalah takdir seperti itu. Nah, qadar itu adalah takdir seperti itu. Nah, sedikit dalil tentang qadar dan qadar.
langsung ini dalam surah Al-Qamar ayat 54 gitu. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Nah, gitu. Kemudian ada lagi, tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami menciptakan, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah SWT. Jadi sebelum kalian berada di dunia ini, kalian sudah ada istilahnya buku catatan. Jadi anak-anak itu mau menjadi apa, takdirnya seperti apa, nanti sebagaimana itu sudah ada. Masya Allah kan, subhanallah seperti itu. Dan kemudian ada dalil lagi, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada leher. Nah, gitu. Kemudian ada lagi, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Tuh. Jadi qadar itu sudah tertulis di sana gitu, oleh Allah SWT, dan akan terjadi. Nah, itu anak-anak kira-kira sudah paham ya mengenai qadar? Alhamdulillah. Nah, kemudian sebagai orang muslim itu harus wajib mengimani. Iman pada apa? Tentunya iman kepada qadar. Nah, sebagai orang beriman, gitu kan, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah. Harus menerima atas ketentuan Allah dan atas diri kita sendiri. Nah, di dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadhaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang akan aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Masya Allah, gitu kan? Jadi kita harus beriman dan selalu bersyukur. Kita nanti akan belajar mengenai hikmah dari orang kota. Nah, Bapak tadi kan bilang mengenai qadar itu adalah takdir. Nah, takdir itu ada dua. Kira-kira apa? Ada yang sudah tahu? Nah, mubram, benar. Takdir mubram dan juga takdir mu'ah. Takdir mu'ah ada dua. Takdir mubram itu adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan dan tidak dapat menawar oleh manusia. Jadi takdir mubram itu sudah ketentuan dari sana. Sudah pokoknya itu takdir mubram tidak dapat diubah. Nah, kalau mu'allaq, nah ini adalah takdir yang istilahnya erat kaitannya dengan itu manusia. Jadi intinya takdir mu'allaq itu takdir yang bisa diubah dengan cara ikhtiar dan berdoa kayak gitu. Nah, kira-kira contohnya seperti apa? Kita akan lihat. Kita kembali ke contoh qadha dulu ya. Jadi contoh qadha. Nah, apa kira-kira? Tadi kan Bapak bilang qadha adalah ketentuan Allah sejak zaman azal, zaman dahulu. Contohnya seperti contoh kecil saja. Contohnya adalah kita diqadhakan adalah lahir. Nah, kita lahir. Kemudian ada kelamin laki-laki, kelamin perempuan. Itu adalah qadha. Kemudian matahari itu terbitnya di siang hari. Kemudian malamnya adalah bulan dan bintang. Itu adalah qadha. Seperti itu. Kemudian pasang surutnya air laut. Itu adalah qadha. Karena sudah ditentukan dari zaman azali seperti itu. Dari dulu sudah ada cara itu. Kemudian ada lagi, setiap makhluk itu akan mengalami mati. Itulah qadha. Nah, seperti itu. Nah, kemudian qadar. Nah, ini adalah contoh qadar ini menjadi dua. Apa tadi? Karena qadar adalah takdir mubham dan mu'allaq. Takdir mubham tadi kan berarti ketentuan Allah yang mesti terjadi dan tidak bisa diubah gitu. Nah, contohnya apa? Itu sama seperti kalau tadi, seperti takdirnya seperti pasang surut air laut, matahari terbit, kemudian bulan di malam hari seperti itu. Kemudian ada laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu tadi takdir yang bisa diubah. Contohnya apa?
contohnya adalah apabila ada orang bodoh kemudian dia berusaha berikhtiar untuk belajar, tentu dia akan pintar. Itu adalah takdir mu'alaq. Jadi intinya takdir yang bisa diubah. Caranya bagaimana? Dengan ikhtiar, berusaha. Kalau orang bodoh berarti kita harus belajar. Jadi biar pintar. Kemudian ada lagi contoh orang miskin. Nah, ketika dia berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan bisa menjadi orang kaya. Nah, itu dia contoh dari takdir mu'alaq seperti itu. Nah, anak-anak kira-kira sudah paham ya mengenai contoh-contoh takdir. Alhamdulillah Bapak. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai hikmah dari qada dan qadar. Kira-kira apa hikmahnya? Silakan disimak. Jadi setiap insan yang beriman itu wajib beriman kepada qada dan qadar. Nah, dan hikmah dari iman kepada qadar adalah satu, memperkuat iman, kemudian takwa, serta menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu telah ditentukan oleh Allah. Nah, benar ya, benar. Kemudian menumbuhkan keteguhan hati dan kesabaran. Nah, ketika kita sudah beriman, otomatis terjadi apapun kita harus berusaha menumbuhkan hati dan sabar seperti itu. Kemudian menumbuhkan keikhlasan dalam menerima segala ketentuan Allah. Terus ikhlas seperti itu. Ketika kita sudah beriman, otomatis hikmahnya kita akan gampang ikhlas seperti itu. Kemudian mendorong untuk selalu bersyukur kepada Allah jika usahanya dapat berhasil karena menyadari bahwa keberhasilan itu adalah merupakan karunia Allah. Dan mendorong sikap tegar, sabar dan tidak putus asa. Nah, jika usahanya gagal contohnya, karena kegagalan itu sebenarnya sudah ditulis oleh Allah. Nah, itulah termasuk hikmah dari qada dan qadar seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada jadi silakan Mas Abi merefleksikan atau menyampaikan kembali hasil catatan atau resumen Nabi Abi maksudnya. Saya akan disampaikan ke teman-teman. Ya, luar biasa orang buat Mas Abi gitu. Alhamdulillah, saya kira anak-anak sudah paham. Kalau hari ini belum berani bertanya nanti ke Bapak. Oke. Karena waktunya sudah habis, saya kira cukup anak-anak. Kita akhiri baca alhamdulillahirabbil. Oke, silahkan ketua kelas memimpin doa. Amin. Semoga bermanfaat. Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.